Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sehat, selalu bersemangat di dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali pada pagi ini. Semoga kita semua sudah siap untuk melanjutkan aktivitas kita di dalam sejahtera Tuhan. Marilah kita merendahkan diri untuk menerima sabdanya. Semoga menjadi pandu kita untuk berjalan di hari ini. Bacaan kita pada pagi ini dari 1 Korintus pasal 9 ayat 26 dan 27 yang mengatakan, "Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak." Berjuang dengan sportif. Saudara-saudara pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, panggilan ini bisa berbeda-beda di antara kita, tetapi memiliki maksud dan tujuan yang sama, yaitu untuk memuliakan Tuhan di atas segala-galanya. Sama seperti prinsip satu tubuh mempunyai banyak anggota, demikianlah setiap kita diberi misi berbeda-beda dalam kehidupan ini untuk saling melengkapi dan menciptakan keindahan yang sempurna demi kemuliaan Tuhan. Tanpa diarahkan untuk mencapai tujuan, maka segala sesuatu yang kita kerjakan akan menjadi sia-sia. Itulah yang dimaksud oleh Rasul Paulus ketika ia berkata, "Aku tidak berlari tanpa tujuan." Rasul Paulus menegaskan tujuan hidupnya diarahkan untuk memenuhi panggilan surgawi, supaya ia memperoleh mahkota yang abadi dari Allah yang sudah disediakan baginya. Banyak orang ingin sukses dalam usaha, karir, dan bisnis dengan mencuri start, mengelabui wasit, atau melakukan kecurangan. Demi kesuksesan usaha, banyak yang rela untuk membayar orang lain maupun pengadilan supaya ia memenangkan tender atau bisa terpilih sesuai dengan yang diinginkan. Tidak sedikit bagian pemasaran memberikan janji-janji kosong kepada calon pembeli tentang produk yang mereka jual. Tidak sedikit perusahaan yang menyuap petugas untuk sebuah perizinan yang seharusnya menyalahi aturan. Tidak sedikit orang berani menyuap agar ia dapat dipilih untuk maksud-maksud tertentu. Demikian juga masih banyak trik tidak terpuji lainnya untuk bisa mengalahkan pesaing maupun orang lain dengan mengelabui pelanggan. Berbagai iklan diciptakan untuk menarik pesona banyak orang, tetapi bahasa iklan yang dibuat seringkali menjerat dan merumuskan banyak orang. Namun, aksi negatif tidak menjamin kesuksesan. Contohnya bisa kita lihat dari catatan penting dan menjadi sejarah dunia sampai saat ini yang terjadi pada Olimpiade Meksiko tanggal 20 Oktober 1968 yang sampai saat ini masih tercatat di dalam sejarah olahraga. Saat itu satu persatu pelari maraton sudah mulai memasuki garis finish di stadion pada pukul 15.30 hingga upacara penutupan dilakukan pukul 18.50 menit. Penonton pun sudah mulai meninggalkan tribun. Lampu luar stadion mulai dinyalakan dan pintu-pintu loker sudah mulai ditutup. Namun pada pukul 19 ternyata ada satu peserta maraton yang baru memasuki stadion Olimpiade. Dipandu dan diiringi dengan deru mesin motor dan mobil serta sorot lampu yang sangat meriah. Pelari itu adalah John Stephen Akhwari asal Tanzania. Ia berlari terpincang-pincang, kakinya berdarah, dan ada 2 balutan di dekat lutut dan tulang keringnya. Akhirnya dengan tertatih sampai juga pelari yang berusia 26 tahun itu di garis finish. Para ofisial dan penonton yang masih berada di stadion sangat takjub dan memberikan apresiasi mendalam kepada pelari tersebut. Orang-orang berlari menyerbu dan menghujani pertanyaan yang penuh simpati kepadanya. Mengapa Anda tidak memutuskan berhenti dan mundur saja ketika mengalami dan mengetahui bahwa Anda cedera? Posisi Anda kan sudah tertinggal jauh dengan pelari terdepan. Jawaban Akhwari sangat mengejutkan. Negaraku tidak mengutus untuk memulai perlombaan ini,
tetapi untuk sampai di garis finish. Dikisahkan hari-hari Aquari berikutnya sangat indah. Ia mendapatkan banyak penghargaan. Ia adalah pahlawan sejati. Ia diundang sebagai hadiah. Ia diundang ke berbagai belahan dunia sebagai ikon tokoh olahraga yang sportif dan heroik. Konon apa yang ia terima sebagai hadiah dari sponsor, simpatisan, serta berbagai komunitas olahraga dan sekolah bisnis ternyata melebihi pelari manapun juga. John Stephen Aquari membuktikan mental juaranya telah memberikan naluri yang kuat untuk sukses. Ia jujur tidak bisa berlari cepat karena cedera, tetapi ia bersikap sportif untuk bisa menyelesaikan perlombaan. Baginya, tujuan akhir sebagai pemenang bukanlah tujuannya. Yang menjadi tujuannya adalah ia mengikuti perlombaan itu sampai pada akhirnya. Sportivitas dan kejujuran, bertanggung jawab, tidak mudah menyerah, tidak curang, dan tetap setia kepada pemilik kehidupan ini, dan tetap setia mengikuti jalur perlombaan yang ada, mengantarnya kepada kesuksesan. Saudara sekalian, gagal bisa saja dialami semua orang, namun hanya orang-orang yang sportif dan mental juara, walaupun tantangan berat dan harus bekerja keras, tetapi mengikuti prosesnya dengan penuh kesetiaan. Sebab akhirnya kadang-kadang tidak bisa menentukan segalanya, tetapi proses untuk sampai kepada garis finish, untuk sampai kepada tujuan itulah yang menjadi penting. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju sembarangan yang memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara sekalian, kata ditolak dalam ayat ini mengandung gagasan gagal dalam ujian. Jadi Paulus menggunakan istilah yang sama seperti yang dipergunakan di dalam 2 Korintus 13 ayat 5. Di mana ia mengatakan bahwa Kristus tidak tinggal diam dalam orang-orang yang gagal dalam ujian. Paulus tidak semata-mata menunjuk kepada hilangnya pahala pelayanan yang ia akan terima, tetapi yang disadarinya adalah kemungkinan bahwa dia bisa gagal untuk memperoleh hadiah, yaitu warisan yang disediakan kepada mereka yang telah menyelesaikan tanggung jawab dengan setia, dengan jujur dan bertanggung jawab, melaksanakan penguasaan diri dan bertahan dalam kesukaran-kesukaran bagi Kristus. Bagi Paulus, kesuksesan abadi adalah orang-orang yang berhasil menunaikan tugas dan tanggung jawabnya sampai tuntas di dalam kesetiaan, di dalam kejujuran, dan di dalam tanggung jawab. Sebab ia berlari hanya satu tujuan, yaitu hanya ingin menyenangkan hati Tuhan, bukan kemegahan pribadi, dan bukan juga untuk memperoleh banyak puji-pujian atau ada tertentu yang diingini di dalam prosesnya. Semoga kita semua, saudara-saudaraku, pada akhirnya akan membuktikan diri bahwa kita adalah para pelayan, kita adalah para pekerja, kita adalah hamba-hamba Tuhan yang sampai pada tujuan, yakni garis finish, dengan kesetiaan dan tanggung jawab. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kami berdoa kepadamu. Kami bersyukur bahwa Engkau melibatkan kami di dalam perlombaan ini, di dalam pertandingan iman. Dan kiranya inspirasi dari Paulus yang kami baca pada pagi ini menjadi motivasi kami, bahwa kami berlari dengan tujuan yang pasti, sampai pada akhirnya kami ingin menyenangkan Tuhan di akhir hidup pelayanan kami. Kiranya Tuhan menolong kami supaya tetap bertanggung jawab di dalam kesetiaan, di dalam kejujuran, sampai pada tujuan yang Tuhan kehendaki. Hamba-Mu berdoa untuk setiap kami yang mendengarkan firman-Mu pada pagi ini. Berilah kami hati yang bertanggung jawab untuk semua hal yang Tuhan percayakan pada kami. Berilah kami untuk setia mengerjakannya walaupun penuh dengan tantangan, supaya pada akhirnya kami sampai di finish, di tempat yang Tuhan sediakan bagi kami. Ya Tuhan, kami hanya bisa melakukan sesuatu yang baik dalam hidup ini kalau Engkau menyertai kami. Maka ke dalam tangan kasih-Mu Bapa kami serahkan hidup ini, sertailah kami. Dan hamba-Mu juga ingin mendoakan saudara-saudara pendengar renungan pagi yang sedang menghadapi berbagai pergumulan dalam hidup mereka.
Biarlah mereka selalu merasakan pertolongan-Mu ya Tuhan, dan merasakan kehadiran-Mu di dalam kehidupan mereka. Dengar doa kami serahkan hidup kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.